Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dia Rahmawati. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang dampak rotasi bumi bagi kehidupan di bumi. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, ini merupakan rencana pembelajaran hari ini. Untuk KD-nya kita masih di KD 3.3, yaitu menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Kemudian untuk indikatornya, memahami dampak rotasi dan juga revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi. Dan untuk rencana evaluasinya akan saya berikan tugas individu. Materi pembelajaran hari ini akan kita bagi menjadi dua sesi. Yang pertama ada bukti rotasi bumi, dan yang kedua adalah dampak dari rotasi bumi. Amatilah gambar di samping. Nah, gambar di samping itu merupakan gambar mobil yang sedang berjalan di jalan raya. Ketika kita naik mobil, kita tidak merasa bahwa isi mobil seperti jok mobil ataupun pengemudinya bergerak. Dari dalam mobil kita hanya melihat seakan-akan objek di luarlah yang bergerak. Nah, perumpamaan gambar di samping itu sama halnya dengan rotasi bumi. Nah, dari gambar tadi dapat kita kaitkan bahwa rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbu atau porosnya, yang artinya bumi itu selalu berputar sambil mengelilingi matahari. Jadi selain bumi itu mengelilingi matahari, dia juga berputar mengelilingi dirinya sendiri. Nah, poros bumi itu tidaklah tegak lurus dengan bidang elip, tetapi agak sedikit miring sekitar 23,5 derajat. Kemudian arah perputaran bumi mengelilingi porosnya adalah dari barat ke timur, yaitu searah dengan jarum jam selama 24 jam. Jadi bumi itu dalam berotasi membutuhkan waktu selama 24 jam. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Jadi bumi itu bergerak dari arah barat ke arah timur searah dengan jarum jam. Kemudian untuk poros bumi itu tidaklah tegak lurus, tetapi agak miring sekitar 23,5 derajat. Nah, kemudian untuk kecepatan rotasi bumi itu diperoleh dari keliling bumi di khatulistiwa dibagi dengan skala rotasi bumi yang hasilnya adalah 0,5 km per detik. Jadi kecepatan rotasi bumi adalah 0,5 km per detik. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama terkait dengan bukti bumi berotasi. Yang pertama dibuktikan dari adanya percobaan benda jatuh yang dilakukan oleh Ben Zoberg dan juga Ritchie. Pada tahun 1802 mereka berdua itu melakukan percobaan dengan menjatuhkan peluru logam dari ketinggian tertentu, yaitu dari sebuah menara setinggi 110 meter. Ternyata peluru tersebut tidaklah jatuh tepat tegak lurus, tetapi selalu melenceng ke arah timur. Jadi jika diibaratkan ada seorang yang melemparkan peluru dari ketinggian 110 meter, ketika dijatuhkan peluru tersebut tidak tegak lurus seperti ini, melainkan dia itu melenceng sedikit ke arah timur. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena bumi sendiri itu kan berputar ya, maksudnya mengalami rotasi, yaitu dari arah barat ke arah timur, jadi ke arah sana, sehingga dia itu melencengnya ke arah timur, seperti itu. Kemudian percobaan yang kedua adalah percobaan ayunan Foucault. Pada tahun 1852, Foucault melakukan percobaan dengan menggantungkan bandul besi yang amat besar dengan suatu tali yang panjangnya lebih dari 60 meter dan dikaitkan pada bagian paling atas. Mula-mula bandul tersebut ditarik ke samping dan dibiarkan berayun. Selang beberapa saat ternyata jelas bahwa bidang ayunan bandul tersebut bergeser membentuk putaran dengan arah yang sama dengan gerak jarum jam.
Nah, ini videonya. Jadi ada bandul yang digerakkan, dia itu tidak membentuk satu garis saja. Kalau misalkan bumi tidak berotasi kan otomatis hasil dari ayunan bandul itu hanya agak lurus ke sana. Tetapi karena bumi berotasi, maka bandul tersebut menghasilkan sebuah pola yang dia itu arahnya searah dengan jarum jam, yaitu dari arah barat ke arah timur. Jika dilihat maka seperti ini. Nah, polanya itu searah dengan jarum jam. Kemudian bukti yang ketiga adalah adanya gaya Coriolis. Nah, gaya ini merupakan gaya semu akibat pengaruh rotasi bumi, di mana angin dibelokkan ke arah kanan di belahan bumi utara dan dibelokkan ke arah kiri di belahan bumi selatan. Nah, terdapat dua efek gaya Coriolis, yaitu menyebabkan perubahan arah angin dan juga pembelokan arah arus laut. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut pada dampak rotasi bumi. Nah, bukti yang keempat adalah efek Eötvös. Nah, efek Eötvös ini merupakan perubahan percepatan gravitasi bumi efektif yang dirasakan akibat gerakan pengamatan menuju barat atau timur. Nah, dapat kita lihat pada gambar yang di samping ini. Ketika sebuah pesawat itu terbang searah dengan arah rotasi bumi, jadi itu kan arah rotasi bumi dari barat ke timur, sana ya. Nah, ketika pesawat itu terbangnya ke arah timur, maka akan menghasilkan gaya sentrifugal yang lebih besar, sehingga pesawat tersebut akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan pesawat yang terbang ke arah barat atau melawan arah rotasi bumi. Itu nantinya akan menghasilkan gaya sentrifugal yang lebih kecil dan nanti kecepatannya jauh lebih lambat, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita akan bahas tentang dampak dari rotasi bumi. Yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang menghadap ke arah matahari ketika berputar pada porosnya akan mengalami siang. Sebaliknya, bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Dan hal ini terjadi secara bergantian, yaitu panjang waktu siang dan malam rata-rata 12 jam. Perbedaan waktu siang dan malam akan menjadi lebih besar pada tempat-tempat yang jauh dari khatulistiwa. Nah, bisa dilihat pada animasi di samping ini. Jadi ini merupakan matahari. Ketika bumi tersebut wilayahnya membelakangi matahari, yang ini itu akan mengalami malam, sedangkan wilayah yang menghadap matahari akan mengalami siang, seperti itu. Yang kedua, adanya gerak semu harian matahari. Akibat rotasi bumi, maka kita yang ada di bumi melihat seolah-olah mataharilah yang bergerak, berputar dari timur ke barat mengelilingi bumi. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah matahari tidak bergerak, tetapi bumilah bergerak atau yang berputar mengelilingi matahari dari arah barat ke arah timur. Gerak yang tidak sebenarnya ini dinamakan dengan gerak semu harian matahari. Disebut dengan gerak semu harian karena kita dapat mengamatinya setiap hari atau setiap saat. Nah, jadi adanya gerak semu harian matahari ini merupakan akibat dari adanya rotasi bumi, di mana kita itu yang ada di bumi melihat seolah-olah mataharilah yang bergerak, padahal yang bergerak adalah bumi kita. Yang ketiga adalah perbedaan waktu. Nah, perbedaan waktu di bumi dapat dilihat melalui globe, yaitu pada garis yang menghubungkan kutub utara dan juga kutub selatan yang disebut dengan garis meridian. Nah, garis meridian 0 berada di daerah Greenwich, di dekat kota London di Inggris. Jadi, Greenwich ini merupakan suatu pusat waktu yang dijadikan sebagai patokan untuk menentukan waktu di semua negara, seperti itu. Nah, garis meridian yang terletak di sebelah kiri itu disebut dengan garis bujur barat, sedangkan garis meridian yang di sebelah kanan 0 derajat disebut dengan garis bujur timur.
Nah, selisih waktu itu diperoleh dari rumus keliling bumi dibagi dengan kala rotasi, yaitu keliling bumi adalah 360 derajat dibagi dengan kala rotasi, yaitu 24 jam, menjadi 15 derajat per jam. Jadi setiap 15 derajat di khatulistiwa itu memiliki selisih waktu 1 jam. Nah, agar lebih paham, mari kita amati gambar berikut ini. Nah, dari gambar ini terdapat yang namanya garis meridian atau garis yang vertikal atau tegak lurus. Ini itu merupakan garis meridian. Nah, garis meridian itu dibuat dengan selisih 15 derajat. Jadi masing-masing garis ini memiliki selisih 15 derajat. Kemudian dikatakan juga pada slide sebelumnya bahwa Greenwich itu dijadikan sebagai patokan untuk menentukan waktu di semua negara. Nah, jadi dari garis meridian 0 ini, apabila suatu tempat itu berada di sebelah barat di sebelah timur kota Greenwich, maka waktu tersebut akan sedikit lebih cepat dibandingkan dengan wilayah yang berada di sebelah barat kota Greenwich. Atau dapat dikatakan pada keterangan di samping ini, dengan kata lain, di tempat yang berada 15 derajat di sebelah barat dari suatu titik, maka matahari akan tampak 1 jam lebih lambat. Karena matahari itu kan terbit dari arah timur ya, dari arah sini. Maka ketika suatu tempat itu berada di sebelah barat suatu titik, maka matahari tersebut akan tampak 1 jam lebih lambat. Sebaliknya, apabila tempat tersebut berada 15 derajat di sebelah timur dari suatu titik, maka matahari akan tampak 1 jam lebih awal, seperti itu. Nah, ini penjelasan terkait pembagian waktu di Indonesia. Jadi Indonesia itu memiliki batas astronomi antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Sehingga Indonesia itu memiliki panjang wilayah 46 derajat atau 141 dikurangi 95 itu kan hasilnya adalah 46 derajat. Nah, berdasarkan hal tersebut, negara kita dapat diklasifikasikan menjadi 3 wilayah waktu. 3 itu dari mana? Diperoleh dari 46 derajat dibagi dengan 15 derajat. Hasilnya adalah 3. Nah, yang pertama itu ada waktu Indonesia bagian barat. WIB ini berpangkal pada meridian 105 derajat bujur timur. Nah, jika dilihat pada gambar sebelumnya, sebentar. Nah, ini. Jadi Indonesia itu terletak pada GMT plus 7. Ini kan Indonesia di sebelah sini. Indonesia sebelah sini itu terletak pada GMT plus 7 untuk Indonesia bagian barat. Nah, setiap garis meridian ini selisihnya adalah 15 derajat. Nah, 15 dikali 7 adalah 105 derajat. Jadi untuk waktu Indonesia Barat itu garis meridiannya adalah 105 derajat. Kemudian untuk waktu Indonesia bagian tengah itu adalah GMT plus 8 atau 120 derajat bujur timur, diperoleh dari 15 derajat dikali dengan 8. Sedangkan untuk WIT atau waktu Indonesia bagian timur itu garis meridiannya adalah 15 derajat dikali dengan 9, yaitu 135 derajat. Nah, itu asal-usulnya seperti itu. Nah, untuk WIB itu meliputi 18 provinsi. Kemudian untuk waktu Indonesia bagian tengah itu meliputi 12 provinsi. Sedangkan yang terakhir ada WIT atau waktu Indonesia bagian timur, meliputi 4 provinsi. Nah, ini merupakan gambar dari pembagian waktu di Indonesia. Ada WIB di sini, kemudian ada WITA atau waktu Indonesia bagian tengah, dan juga ada WIT atau waktu Indonesia bagian timur. Nah,
Tadi saya sering berbicara tentang GMT. Nah, GMT itu merupakan Greenwich Mean Time atau waktu di kota Greenwich yang dijadikan patokan waktu di semua negara. Nah, untuk WIB itu sama dengan GMT plus 7. Kemudian WITA itu sama dengan GMT plus 8. Sedangkan WIT itu sama dengan GMT plus 9. Nah, tanda plus ini menandakan bahwa waktu tersebut itu lebih cepat daripada waktu di kota Greenwich. Kemudian dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa selisih waktu di Indonesia untuk antara WIB dengan WITA itu memiliki selisih 1 jam. Kemudian WITA dan juga WIT itu memiliki selisih 1 jam, sedangkan untuk WIB ke WIT itu memiliki waktu 2 jam. Tinggal 1 jam ditambah dengan 1 jam, jadi selisihnya adalah 2 jam. Jadi apabila di Jakarta itu pukul 7, maka di Nusa Tenggara Barat itu pukul 8, karena bedanya adalah 1 jam, dimana waktu Indonesia bagian tengah itu lebih awal 1 jam dibandingkan dengan WIB, seperti itu. Selanjutnya ini ada rumus menghitung selisih waktu dalam satuan jam. Rumusnya adalah selisih waktu sama dengan BA min BB. BA itu adalah bujur standar wilayah A, kemudian BB adalah bujur standar wilayah B dibagi 15 derajat dan dikali 1 jam. Kemudian ada juga rumus yang kedua, selisih waktu sama dengan BA plus BB dibagi 15 derajat dikali 1 jam. Nah, untuk menghitung perbedaan bujur antara dua kota yang ditanyakan, apabila kota tersebut terletak pada garis bujur yang berbeda, maka nanti terjadi penjumlahan garis bujur. Namun apabila kota tersebut berada pada garis bujur yang sama, maka nantinya garis bujurnya akan dikurangi atau terjadi pengurangan kedua garis bujur. Ada contoh soal, jika di Greenwich yang memiliki standar meridian atau garis bujur 0 derajat saat ini pukul 7, maka di Indonesia bagian barat sekarang pukul berapa? Nah, Indonesia bagian barat itu memiliki garis bujur 105 derajat bujur timur. Nah, pertama kita harus analisis dulu itu garis bujurnya di kota Greenwich sama Indonesia bagian barat sama atau tidak. Nah, karena garis bujur Greenwich dengan Indonesia bagian barat itu berbeda, maka nanti rumus yang digunakan adalah rumus penjumlahan. Nah, rumus yang ini yang digunakan. Jadi nanti garis bujur di Greenwich yaitu 0 derajat ditambah dengan garis bujur Indonesia bagian barat yaitu 105 derajat. Nah, 0 ditambah 105, jadi kan 105 derajat dibagi 15 derajat dikali 1 jam. 105 dibagi 15 derajat hasilnya adalah 7, dikali dengan 1 hasilnya adalah 7 jam. Nah, setelah itu, karena Indonesia bagian barat itu berada di sebelah timur kota Greenwich, maka waktunya itu waktu Indonesia bagian barat lebih awal, yaitu 7 jam lebih awal dibandingkan waktu Greenwich. Sehingga waktu di Indonesia bagian barat sekarang adalah pukul 14.00 diperoleh dari pukul 7 ditambah dengan 7 jam, seperti itu. Lalu contoh soal yang kedua, jika di kota A yang memiliki standar meridian atau garis bujur 165 derajat bujur timur saat ini pukul 7, maka di kota B yang memiliki garis bujur 105 derajat dan letaknya itu berada di sebelah barat kota A adalah pukul. Cara menjawabnya sama seperti yang slide sebelumnya. Kita harus tahu dulu itu garis bujurnya sama atau tidak. Nah, itu kan sama-sama BT atau bujur timur, jadi garis bujurnya itu sama, maka rumus yang digunakan adalah rumus pengurangan. Nah, rumusnya yang ini. Kemudian BA kurangi BB, BA-nya adalah 165 derajat dikurangi 105 derajat.
hasilnya adalah 60 derajat, dibagi dengan 15 derajat hasilnya adalah 4, dikali dengan 1 hasilnya adalah 4 jam. Kemudian, nah karena kota B itu berada di sebelah baratnya kota A, maka selisihnya adalah 4 jam lebih lambat. Jadi di kota B sekarang adalah pukul 3.00 diperoleh dari pukul 07.00 kurang dengan 4 jam, seperti itu. Nah, kemudian dampak rotasi bumi yang keempat adalah bentuk bumi menjadi pepat atau sering disebut dengan spheroid. Nah, bentuk bumi itu mengembang di bagian tengah dan pepat di bagian kutubnya. Hal tersebut dikarenakan bumi itu sudah berputar pada sumbunya sejak masih lunak keadaannya. Nah, sebab barang yang lunak itu apabila diputar terus-menerus nantinya akan mengalami pemupatan pada kedua ujung sumbunya. Nah, ibaratnya pada gambar di samping ini, apabila bumi diputar terus-menerus, hasilnya akan menjadi pepat, di mana tengahnya itu mengembang, sedangkan kutubnya itu pepat gitu. Jadi bentuknya itu bukan bulat tetapi elips gitu, atau disebut dengan spheroid. Kemudian dampak rotasi yang kelima adalah perbedaan percepatan gravitasi bumi. Dapat disimpulkan bahwa gravitasi bumi di kutub itu jauh lebih besar dibandingkan dengan gravitasi di khatulistiwa. Nah, hal tersebut dikarenakan bahwa di kutub itu lebih dekat letaknya dari pusat bumi daripada daerah khatulistiwa. Nah, kutub tersebut juga seolah-olah tidak ikut berputar dengan bumi karena dia itu tepat berada di sumbu bumi, sedangkan jika dibandingkan dengan khatulistiwa, itu khatulistiwa berputar mengelilingi sebuah lingkaran sebesar keliling bumi, yaitu sekitar 40.000 km di dalam 24 jam. Dalam berputar tersebut menimbulkan adanya gaya sentrifugal, nantinya akan melemahkan gaya gravitasi bumi, sedangkan di kutub itu gaya sentrifugalnya itu tidak ada, sehingga itulah penyebab kenapa kok gravitasi bumi di kutub jauh lebih besar dibandingkan di wilayah khatulistiwa. Dampak rotasi yang keenam adalah perubahan arah angin. Nah, perubahan arah angin ini merupakan efek dari adanya gaya Coriolis. Jadi gaya Coriolis ini menyebabkan adanya pembelokan arah angin, di mana di belahan bumi utara itu angin akan dibelokkan ke arah kanan, sebaliknya di belahan bumi selatan itu angin akan dibelokkan ke arah kiri. Dilihat pada animasi di bawah ini bahwa di wilayah ekuator itu panas sehingga tekanan udaranya itu rendah. Kemudian di wilayah lintang utara itu dingin dan tekanan udaranya tinggi. Kemudian di lintang selatan juga sama, itu lebih tinggi sehingga tekanan udaranya itu rendah. Angin itu bergerak dari yang memiliki tekanan udara tinggi ke wilayah yang bertekanan udara rendah. Nah, seharusnya arah angin itu kan lurus seperti ini, dari yang tinggi ke rendah, dari yang tinggi ke rendah. Tetapi karena adanya rotasi bumi, yaitu dari arah barat ke arah timur, sehingga angin tersebut dibelokkan ke arah kiri untuk bagian bumi selatan, sedangkan angin di wilayah utara itu dibelokkan ke arah kanan gitu. Jadinya dia itu belok seperti ini. Hal tersebut merupakan efek dari adanya rotasi bumi. Dampak rotasi bumi yang ketujuh adalah adanya pembelokan arah arus laut. Nah, pada belahan bumi bagian utara, arah arus laut itu berbelok searah perputaran jarum jam. Sedangkan di belahan bumi bagian selatan itu arah arus lautnya berbelok berlawanan dengan arah jarum jam. Dapat dilihat ya pada gambar di sebelah kanan ini. Untuk yang bagian utara yang ini itu searah dengan jarum jam, yaitu dari arah barat ke timur, sedangkan yang bagian
bumi bagian selatan itu berlawanan arah dengan jarum jam, yaitu dari arah timur ke arah barat. Nah, materi kita sudah selesai. Mari kita buat kesimpulan bersama-sama. Dari pemaparan materi tadi dapat disimpulkan bahwa rotasi bumi itu merupakan perputaran bumi pada sumbu atau porosnya. Kemudian yang kedua, dampak adanya rotasi bumi yang pertama adalah terjadinya siang dan malam, lalu yang kedua ada gerak semu harian matahari, yang ketiga ada perbedaan waktu, yang keempat ada bentuk bumi yang tepat, yang kelima ada perbedaan percepatan gravitasi bumi, yang keenam perubahan arah angin, dan juga yang ketujuh ada pembelokan arah arus laut. Baik, cukup sekian materi kita hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung didiskusikan melalui Microsoft Teams. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.